Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang memiliki dividen yield yang sangat besar. Saham ini bagus dan punya fundamental yang oke. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham UNTR atau PT United Tractor. Seperti biasa, kita akan membahas dari berbagai aspek. Topik pertama, analisa harga saham dan valuasinya. Pertama kita lihat dulu dari probabilitasnya. Probabilitas saham UNTR dalam 5 tahun terakhir tidak terlalu baik karena hanya punya angka 40% saja. Dari 5 tahun, hanya 2 tahun yang mengalami peningkatan harga saham. Nah, untuk catatannya di bulan Januari, Oktober, dan November, saham ini juga punya probabilitas kenaikan yang rendah, yakni hanya 20% saja. Sekarang kita lihat untuk kinerja harga sahamnya dalam beberapa tahun terakhir. Saat video ini dibuat, UNTR di angka 23.100 dan harga saham tersebut setara dengan harga saham di bulan Januari tahun 2022 dan bulan Januari tahun 2020. Dan sekarang mari kita bandingkan dengan historical PBV-nya. Ini merupakan tampilan historical PBV saham UNTR. Jika teman-teman melihat di sini, angka PBV saat video ini dibuat di angka 1,15 kali, itu mirip seperti angka PBV di bulan Januari tahun 2022 dan 2020. Itu artinya dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya kinerja UNTR bisa dikatakan tidak bergerak kemana-mana apabila dibandingkan dengan harga saham dan ekuitas yang mereka miliki. Proyeksi harga saham di tahun 2023 ini bisa dikatakan sudah wajar mengingat sudah setara dengan harga saham pada beberapa tahun yang lalu dengan harga yang sama dan PBV yang sama. Tapi jika teman-teman melihat data ini, ada kemungkinan UNTR dapat menyentuh PBV 1,41 kali dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga apabila kita sesuaikan, bisa saja harga saham UNTR berada di angka 28.251. Tapi seperti biasa ini hanya asumsi, bisa benar bisa juga salah. Topik kedua, proyeksi dividen. Nah, jika teman-teman melihat kinerja keuangan UNTR hingga Q3 diproyeksikan di tahun 2023 ini akan mengalami penurunan sekitar 2,58%. Itu artinya dividen yang dibagikan akan mengalami penurunan. Sehingga apabila diasumsikan dividen payout ratio-nya sama seperti tahun sebelumnya, maka yield yang ditawarkan sekitar 29%. Tapi ingat, ini merupakan angka yang tidak pasti mengingat yield yang ditawarkan sangat tinggi. Bisa saja terjadi perbedaan yield yang cukup signifikan tahun ini dibandingkan tahun depan. Tapi kita lihat saja kinerja hingga akhir tahun seperti apa. Topik ketiga, kinerja Q3 tahun 2023. Pertama dari aspek kasnya dengan jumlah 27,8 dan jika kita bandingkan dengan saldo liabilitasnya sebanyak 74,3, itu artinya saldo kas mereka belum mampu membayar seluruh hutangnya, terutama hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo dengan nominal 65,5. Dan jika kita bandingkan juga angka rasio DER-nya sudah hampir 100%, yang berarti jumlah hutangnya ini bisa setara dengan jumlah ekuitas yang mereka miliki. Nah, di sini ada yang menarik. Kenapa? Karena ekuitas perusahaan didominasi oleh saldo laba yang belum dicadangkan penggunaannya. Tapi sayangnya mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Itu kenapa? Karena mereka membagi dividen dengan yield yang besar sehingga berpengaruh pada penurunan ekuitasnya. Ini juga kita sudah bahas tadi. Kemudian kita lihat dari aspek laba ruginya, pendapatan bersih mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, begitu juga dengan beban pokok pendapatannya. Nah, ini merupakan hal yang menarik mengingat biasanya saham-saham yang bergerak di bidang batu bara mengalami penurunan kinerja di tahun 2023 ini, khususnya hingga Q3. Tapi UNTR bisa memperlihatkan di sini bahwa UNTR memiliki kinerja yang stabil meskipun secara keseluruhan mengalami penurunan dengan nominal yang tidak terlalu signifikan. Tapi jika dibandingkan dengan PTBA, ITMG, ADRO, dan lain sebagainya, kinerja UNTR ini bisa dikatakan cukup baik di tahun 2023 ini. Nah, ada catatan di sini, biaya keuangan UNTR mengalami lonjakan yang cukup besar sehingga tentu saja akan berpengaruh terhadap laba bersih periode berjalan. Laba bersihnya turun tipis dari 15,8 menjadi 15,3 di tahun 2023 ini. Topik keempat, poin tambahan. Ini merupakan hal yang menarik mengingat UNTR ini juga seperti induk usahanya rajin memiliki investasi pada beberapa perusahaan lainnya. Seperti di tahun 2023 ini, perusahaan melakukan investasi pada Nickel Industry Limited dengan kepemilikan sekitar 19,9%.
Semoga saja dengan adanya investasi ini bisa meningkatkan laba yang mereka peroleh. Topik kelima, poin minus tentang saham ini. Aktivitas bisnis UNTR terbagi ke dalam beberapa segmen usaha, seperti mesin konstruksi, kontraktor, penambangan batubara, penambangan emas, dan lain sebagainya. Hal ini bisa menjadi poin minus, tapi kadang juga bisa menjadi poin plus. Poin minusnya apa? Apabila aktivitas mereka terpencar-pencar ke dalam berbagai bisnis usaha, maka itu tidak akan optimal apabila ada satu bisnis yang mengalami peningkatan signifikan. Tapi bisa menjadi poin plus juga. Apabila terjadi kondisi seperti tahun 2023 yang mana penambangan batubara mengalami penurunan kinerja, UNTR ini tidak terlalu terpengaruh dan itu kita bisa buktikan dengan kinerjanya yang lebih baik dibandingkan saham-saham batubara lainnya. Berikutnya, UNTR ini mengalami penurunan kinerja harga saham yang cukup signifikan, di mana dalam tahun 2023 turun 11% dan dalam 5 tahun turun 30,1%. Demikianlah pembahasan singkat saham UNTR. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nemu saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.